Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya Engineer TV. Di kesempatan video kali ini saya akan mencoba memberi info ya teman-teman ya untuk perhitungan pemakaian listrik. Nah, di sini biasanya saya menghitung untuk pemakaian gedung bertingkat teman-teman nih. Jadi kita harus mengacu ke tarif listrik adjustment dari PLN tersebut teman-teman ya. Nah, di sini saya menganggap kita pemakaian itu di golongannya. Kita golongannya itu kan B2 ya. Nah, batas dayanya itu dari 6.600 VA sampai dengan 200 kVA ya teman-teman ya. Nah, untuk bayarnya sendiri ya teman-teman ya, biayanya itu adalah 1.444,70 rupiah. Nah, teman-teman bisa lihat nih, di sini juga ada catatan teman-teman ya. Jadi ada RM ya, rupiah minimumnya, terus ada 40 jam ya. Ini adalah contoh untuk rumusnya. Terus ini ada BBP-nya, ada LBBP-nya. Nah, kita nggak usah lama-lama lagi. Sekarang kita cek ya teman-teman ya. Nah, di sini adalah golongan tarifnya teman-teman ya. Ini yang tadi yang nanti akan saya jelasin. Di sini golongan tarifnya itu kita pakai kan B2 ya. 6.600 VA sampai dengan 200 kVA teman-teman ya. Nah, di sini adalah rekening minimum ya, maksud saya yang tadi RM. Di sini rumusnya 40 jam ya. 40 jam kali nyala dikali daya tersambung dikali dengan biaya pemakaian. Ya, biaya pemakaian itu berapa ininya teman KWH-nya. Terus ini ada biaya PPJ-nya ya 2,40%, dan di sini ada biaya administrasinya teman-teman. Nah, oke, di sini kita akan coba ngitungin perhitungan tagihan pemakaian listrik. Kita anggap di sini nama tenan penghuninya Engineer TV, di lokasinya itu lantai 4. Terus nomor seri KWH-nya di sini kita bisa lihat nomor seri KWH-nya di sini. Kebetulan ini 3 pas ya teman-teman ya. Nah, kapasitas CB-nya ya, circuit breaker-nya 125 ampere. Terus untuk daya terpasangnya yaitu 65.740 VA ya, volt ampere. Nah, di sini teman-teman tinggal konversikan aja ke daya ya dari ampere tersebut. Kemudian untuk CT-nya itu 100/5 teman-teman ya, CT itu yang di panelnya. Nah, ini nanti setting ini sebagai faktor kali teman-teman ya. Nah, faktor kalinya itu kita dapetin dari si CT tersebut teman-teman. Jadi 100/5 sama dengan kan 20. Nah, itu nanti sebagai faktor kali. Nah, untuk stand terakhir ketika dicatat itu adalah 100 kWh, dan stand awal kemarin ya ini adalah 58. Jadi selisih antara akhir dan awal itu adalah 42 kWh teman-teman. Kita udah mengetahui nih bahwa pemakaian kWh-nya itu untuk di bulan ini adalah 42 kWh. Nah, untuk faktor kalinya itu 20 yang tadi teman-teman ya, dari si CT tersebut. Kemudian jumlah pemakaian ya, jadi 42 dikali 20 kWh dikali dengan faktor kali tersebut teman-teman ya. Nah, adalah 840 kWh teman-teman. Nah, kemudian untuk biaya pemakaiannya itu adalah rekening minimum ya. Jadi 65.740 VA ini dapat dari mana? Nah, dapat dari tadi tuh, dari daya ya. Terus 1000 ini dari mana? 1000 ini kita ambil dari kilo ya. Jadi kilowatt hour. Nah, dikali dengan 40 jam tersebut teman-teman nih. Nah, sama dengan kan segini teman-teman nih, 2.629 kWh. Nah, ini untuk rekening minimumnya teman-teman RM ya. Terus dikali dengan 1444. Ya, ini 1444 ini yang tadi yang di golongan B2 tersebut teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman kan tadi 1.470 rupiah ya. Nah, itu mungkin teman-teman bisa genapin jadi 1.500, tapi di sini saya anggap contoh aja 1.444 ya teman-teman ya. Nah, sama dengan adalah segini teman-teman, 3.796.276 rupiah. Nah, ini adalah pemakaian rupiah minimumnya. Jadi ketika masih di bawah ini ya teman-teman, berarti kita mengacu kepada RM1 teman-teman ya. Nah, ini kan adalah jumlah pemakaian nih, berarti kan 840 ya teman-teman ya, dikali dengan 1444, hasilnya kan segini, 1.212.960 rupiah teman-teman ya. Kita anggap ini pemakaian di bulan Februari ya, seperti bulan ini. Nah, tapi kan kalau biaya RM-nya belum terlewati, berarti kita kan untuk targetnya kan masih di sini teman-teman, karena pemakaian standar KWH-nya itu masih di bawah RM teman-teman ya. Nah, jadi subtotal satu itu adalah 3.796.276 rupiah. Jadi kita masih mengacu kepada si RM1 ini gitu. Nah, kemudian PPJ-nya tadi kan 2,40% ya yang tadi di awal. Jadi subtotal 1 dikali dengan 2,40% yang tadi teman-teman ya. Yang 3.700.000 itu loh yang didapetin dari si RM1.
Nah, itu hasilnya itu kalau kita kali dengan 2,40% sama dengan ini teman-teman, 91.110. Kemudian administrasinya kan 3%. Itu kan masing-masing dari kantor, tapi biasanya kan segini teman-teman ya. Nah, jadi subtotal 1 ditambah biaya PPJ. Nah, biaya PPJ ini ya teman-teman ya dikali dengan 3%. Jadi yang subtotal tadi 3 juta ya ditambah dengan ini 91.000, terus dikali dengan 3% ya, 3% administrasinya. Nah, itu kan berarti 116.621 ya teman-teman ya. Nah, subtotal 2-nya itu ini teman-teman ya. Jadi ditotalin yang tadi, yang subtotal 1, kemudian PPJ-nya. Ini kan PPJ udah dapet nih. Terus administrasi kan udah dapet nih. Nah, hasilnya subtotal 2-nya itu adalah 4 juta. Ya, teman-teman bisa lihat nih. Ini untuk subtotalnya. Ini belum ketemu hasil akhir teman-teman ya. Ini masih dikali dengan PPN. Nah, ini yang tadi nih. Ini total dari si subtotal 1, PPJ sama administrasi. Yang tadi 3 juta itu loh teman-teman ya. Nah, terus PPN-nya ini ya, ini biasanya sih 10%. Jadi subtotal ini, subtotal 2 dikali dengan 10% teman-teman ya. Nah, ketemunya itu kan 400.400 rupiah ya teman-teman ya. Di sini kan ada kelihatan nih. Nah, nanti subtotal 2 ditambah dengan PPN 10%. Nah, ini untuk hasil akhirnya. Jadi grand totalnya itu untuk tagihan di bulan Februari adalah 4.400.000 ya teman-teman, lihat 4.404.047 rupiah teman-teman. Ini untuk tagihan total akhir teman-teman ya. Jadi di bulan Februari, karena ini biasanya sih standarnya teman-teman RM satunya, karena pemakaian KW-nya itu masih di bawah dari RM. Tapi nanti ketika udah melewati tagihannya itu udah lebih dari ini. Jadi kalau si KW-nya itu, nilai KW-nya itu belum melewati dari si RM-nya ya, rupiah minimumnya, maka tagihannya yang ditagih itu seperti ini terus teman-teman ya. Jadi biasanya emang tuh ada patokannya sendiri teman-teman. Sama kayak di rumah juga sama kok. Mau kita pakai nggak pakai yaitu RM teman-teman ya. Jadi yang ditagihkan oleh si petugasnya yaitu ya sekian teman-teman. Mungkin kurang lebih seperti itu. Mungkin teman-teman ada perhitungan lain ya teman-teman ya, atau bisa dikoreksi. Oke, sekian dari video ini. Salam engineer teman-teman ya.